Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi kayak gini, kok bisa-bisanya Indonesia masih impor sampah plastik? Buat apa? Belum banyak yang tahu kan, kalau Indonesia jadi salah satu importer sampah plastik terbesar di dunia. Tahun 2020 aja, sampah yang diimpor mencapai 138.000 ton. Alasannya, di Indonesia itu banyak banget industri plastik, mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku mereka dari sampah plastik. Terus, kenapa nggak pakai sampah plastik yang numpuk di Indonesia, Min? Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya butuh ongkos lagi tuh buat memilih sampahnya. Nah, jadilah perusahaan-perusahaan tadi lebih memilih buat impor sampah plastik dari luar negeri deh. Nah loh, sayang banget ya, kebiasaan memilah sampah di rumah aja masih jarang terjadi. Gimana nih guys? Menurut kamu, mungkin nggak sih membangun kebiasaan memilah sampah di negara kita atau ada ide lain? Sampah adalah sesuatu yang tidak lagi digunakan atau dibuang yang berasal dari sisa kegiatan manusia. Kebersihan lingkungan merupakan salah satu cara dalam mencapai hidup yang sehat. Kesadaran tentang pengetahuan hidup bersih dan sehat sangat penting dan bagi masyarakat yang ada di perkotaan maupun di perdesaan. Sampah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup. Sampah yang menumpuk di pinggir jalan merupakan permasalahan yang semakin meningkat di banyak kota di seluruh dunia. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Peningkatan populasi penduduk, konsumsi yang berlebihan, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah, serta kekurangan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai adalah faktor utama yang menyebabkan peningkatan masalah sampah di pinggir jalan. Selain itu, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pembuangan sampah juga ikut berperan. Program pendidikan tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik harus diperkenalkan di sekolah dan masyarakat. Kampanye kesadaran lingkungan juga perlu dilakukan secara teratur untuk meningkatkan pemahaman dan perilaku yang bertanggung jawab terhadap sampah. Kurangnya infrastruktur pengolahan sampah masih banyak di daerah yang belum memadai. Pengelolaan sampah seperti tempat pembuangan akhir atau TPA, fasilitas daur ulang, dan sistem pengumpulan sampah yang efisien. Pemerintah dan otoritas lokal seharusnya berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang baik termasuk pembangunan TPA modern, mendirikan pusat daur ulang, memperluas jaringan pengumpulan sampah, dan mempromosikan teknologi pengelolaan sampah yang inovatif. Mengurangi konsumsi berlebihan dan menerapkan pola hidup yang lebih berkelanjutan adalah kunci dalam mengatasi masalah sampah. Mengurangi penggunaan produk sekali pakai, memilih produk dengan kemasan minimal, dan mendukung praktik daur ulang dan penggunaan kembali dalam adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh setiap individu untuk mengurangi sampah. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting. Ketika masyarakat tidak terlibat, maka pengelolaan sampah di sekitar tersebut menjadi tidak efisien. Adanya kegiatan seperti gotong royong, membersihkan lingkungan, dan mengadakan kampanye pengelolaan sampah, dan membentuk kelompok sukarelawan lingkungan. Mengatasi masalah sampah membutuhkan kerjasama dan partisipasi dari semua pihak, termasuk individu, masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Dengan kesadaran lingkungan yang tinggi dan implementasi tindakan yang tepat, kita dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan.